Nggak mau, aku nggak mau dimadu, aku mau diduakan. Lah Kata dia. iya kata dia kok nggak mau Iye. gitu. Makanya saya kan istri pertama yang sah. Tapi istri pun melihat cukupkah ekonomi suami? Cukupkah fisik suami kalau punya istri 2 dan 3? Sanggupkah dia berlaku adil? Ma, bukannya kita membahagiakan banyak orang berarti mendapatkan pahala banyak juga. Enggak. Membahagiakan ke pihak yang mana? Adakah pihak yang lain yang terluka, tersakiti, bahkan menderita? Nah, itu tuh. Pengen ngejar pahala buat ngebahagiain banyak orang tapi ada yang menderita. Benar kita buka pertanyaan saja ya Mama ya. Oke. Sok, siapa yang mau nanya kepada Mama? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau belanja? Belanja juga saya. Bertanya saya, belanja saya. Sok ini nih. Mangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya mama yuk. Ayo. Perkenalkan mah, nama saya Dwi Endang Prihatin. Kenapa? Ya Allah prihatin terus kesian. Kenapa? Ini masalah hidup saya, Ya. Mak. Kenapa? Mangga. Dari mana Ibu tuh? Dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Perumahan Lambang Sari Permai, Tambun, Bekasi Utara. Mangga Mbak Endang. Bekasi Selatan. Bekasi Selatan Ibu. Silakan. Gini mah, suami saya ketahuan udah punya wanita lain. Waduh, sampai dinikahin nggak? Sudah tahu-tahu dia udah punya anak 2. Saya nggak tahu apa-apa karena pamitnya kan dinas ke kantor piket gitu. Jadi saya percaya aja. Begitu tahu-tahu kok ada kabar begini-begini, bener saya nyatain sendiri, saya datangi sendiri. Ternyata suami saya udah punya anak 2. Kalau dari Ibu berapa? Kalau dari saya udah 3. Oke. Gini, begitu ketahuan gitu, kita rembukan. Kenapa nggak dari awal terus terang, jadi nggak sakit ini saya bilang gitu. Ya, kayak main dari belakang gitu ya. Iya, jadi kan sakit banget ya Bun ya. Terus begitu kita rembukan bareng-bareng. Biarilah aku tak ngalah. Asal anak-anak diurus. Kamu berbuat adil. Kamu nikah sah, jangan nikah siri. Tak izinin. Kalau dari awal emang kamu mau nikah lagi. Tapi pendapatnya yang perempuan itu malah marah, mah nggak mau. Aku nggak mau dimadu, aku mau diduakan. Lah, Kata dia. iya kata dia kok nggak mau Iye. gitu. Makanya saya kan istri pertama yang sah. Saya sampai rela demi anak-anak. Anak-anak saya kan 3 masih kecil-kecil waktu itu. Itu nikah siri apa nikah KUA? Siri. Katanya nikah bener. Sampai saya ditunjuki Oh suratnya. ada. Iya, saya bilang kata. Oh aspal kali. Tapi, Sepertinya kayak gitu. tapi Ma. bener nggak ada buku nikahnya? Iya, ditunjukin. Tapi yang istri yang kedua itu tahu kalau suaminya itu udah punya istri. Tahu. Tapi Udah tahu. maunya dia sendiri aja. Iya. Maunya yang ibu yang dipisahkan. Berarti cerai. seolah-olah kan dia kan nyuruh nyerahin saya gitu ya, Mah. Padahal ibu udah ikhlas. Udah ikhlas, udah saya dimadu nggak apa-apa, diduain nggak apa-apa, asal anak-anak semua sampai selesai dibiayain. Saya bilang itu. Tak pertanyaan saya, apakah saya dosa mah kalau minta cerai kepada suami saya Oke. gitu mah. Udah diturutin belum sampai sekarang? Belum. Sudah 2014 saya udah dicerai sama suami saya. Tapi kepikiran sampai sekarang, apakah seorang istri berdosa ketika meminta cerai kepada suaminya di kondisi seperti tadi gitu ya? Iya, iya, Oke, benar. nanti kita akan bahas bersama Mama lebih detail lagi. Pemirsa makanya jangan kemana-mana, tetap di situ ya. Di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Tadi sebelum iklan, Ibu Dwi sudah bercerita. Katanya beliau sudah menikah, udah mempunyai 3 orang anak. Kemudian tiba-tiba suatu ketika
baru diketahui ternyata suaminya punya istri yang kedua dengan 2 orang anak. Berarti sudah cukup lama. Sempat sakit hati tapi sempat akhirnya satu titik ikhlas. Ya sudah rela suaminya mempunyai istri 2. Sampai sekarang masih mengganjal katanya mah. Apakah dosa seorang istri meminta cerai kepada suaminya di kondisi seperti tadi? Oke. Hukum cerai yang pertama wajib. Kalau 2 orang hakim membuat keputusan. Kalau pernikahan dilanjutkan saling menyakiti. Melukai satu dengan yang lain, saling menghina. Maka hukum perceraian wajib. 2. Hukum perceraian itu sunat. Kalau seandainya seorang istri digodain laki-laki tidak pernah menolak. Atau seorang suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. 3. Yang namanya hukum cerai itu adalah mubah. Yang keempat, hukum cerai adalah makruh. Kalau seandainya suami istri tidak punya masalah, suaminya tetap baik. Nah, ada yang tidak boleh bercerai. Rasul bersabda, cerai itu halal tapi dibenci oleh Allah. Yang mana suami tidak punya masalah, istri tidak punya masalah. Istri gugat cerai. Rasul bersabda, jangankan masuk surga, mencium baunya pun gak bakalan. 1. 2. Yang namanya seorang perempuan, kalau dia merayu seorang laki-laki, menjelek-jelekan perempuan di depan suaminya dengan niat akan mengambil isi nampan, dia menumpahkannya, dia hukumnya dosa besar. Yang dimaksud nampan menumpahkannya, seorang istri punya suami. Itu perempuan tadi, ayo ngejelekin suaminya di depan istrinya. Sehingga istrinya minta bercerai dengan suaminya. Akhirnya istrinya mundur. Apalagi niat akan ngambil isi nampan. Maksudnya dia yang menggantikan posisi istrinya yang sudah tersingkir. Ya. Rasul mengatakan dia tidak termasuk golongan umatku. Waduh. Nauzubillah min dzalik. Nah, tadi mama dengar Pak Endang bilang. Istrinya bilang saya tidak mau dimandu. Nggak tahu diri amat tuh bini. Udah dia yang nyusul belakangan. Pengen sendirian. Inilah keegoisan setan. Oma. Mbak Endang nanya. Saya bercerai. Dosakah saya? Kalau seorang suami yang punya istri 2, 3, atau 4. Dia berlaku adil. Papan. Pangan. Waktu. Yang pertama, istri yang kedua. Sama. Sesuai kebutuhan mereka. Istri mundur minta cerai, dosa besar. Jangankan masuk surga, mencium baunya pun gak bakalan. Tapi kalau suami berlaku tidak adil, istri gua cerai, boleh. Apakah suami Anda adil atau tidak waktu dia madu? Tidak, karena di sana sampai seminggu. Mah, di rumah baru sehari udah ditelepon dari istrinya itu suruh pulang, alasannya anaknya sakit. Oke.